Ya, kita harapkan ini generasi muda, khususnya generasi muda Hindu ini terus berkarya ya. Betul sekali. Baik, kita akan langsung menghubungi narasumber kita untuk kita ajak berbincang-bincang pagi hari ini bagaimana meneropong perekonomian Bali tahun 2022. Sudah ada Bapak Viraguna Bagus Oka, beliau adalah seorang pengamat ekonomi. Sudah tergabungkah atau bergabungkah kita bersama beliau? Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak Bagus? Baik, baik, asal baik. Nggih, baik, sehat selalu nggih. Pak Bagus, kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana meneropong perekonomian Bali tahun 2022 ini ya Jagat ya. Apalagi kita baru saja mengawali di tahun 2022 ini. Tetapi kita mau bertanya kepada Bapak sebagai pengamat ekonomi, bagaimana sebenarnya secara kilas balik kita dulu, khususnya di Bali, perekonomian Bali tahun 2021 kita masih dalam situasi pandemi ini sendiri, Pak. Baik Pak. Sekarang memang kilas balik perekonomian kita 2021 ini masih stagnan seperti di awal dari pandemi ini, dan bahkan situasinya semakin tidak kondusif, terutama sejak diberlakukannya PPKM level 3 dan bahkan baru di kuartal ke-3 dan ke-4 setelah dilepasnya PPKM menjadi level 1, itu ada sedikit pergerakan, tapi masih jauh dari harapan. Itu pun masih banyak dipicu oleh konsumsi dari atau demand side dari wisata domestik maksud kami. Saya kira itu. Dan ancaman dari virus Delta maupun yang terbaru Omicron ini menjadi satu hal yang cukup menakutkan, dan apalagi pertumbuhan Bali ini dan perkembangannya sangat tergantung daripada kebijakan di pusat. Nah, ini yang menjadi kendala utama bagi Bali. Saya kira itu. Baik, berarti imbas dari perekonomian di tahun 2021 yang lalu itu juga akan melihat dan menjadi dasar untuk bisa meneropong di tahun 2022 ini berarti Bapak ya? Ya, masih berlanjut. Itulah sebabnya pemerintah pun dengan APBN-nya masih menetapkan bahwa pariwisata Bali masih di prioritas ke-6 setelah kesehatan, jaring pengaman sosial, pendidikan, bahkan infrastruktur. Sehingga Bali yang sangat tergantung dengan pariwisatanya masih belum banyak mendapatkan perhatian yang konkret. Hanya beberapa wacana janji dengan G20, pergerakan yang dilakukan oleh Pak Menteri BUMN belakangan ini, hanya itu belum ada implikasi yang bisa menjanjikan. Karena terus terang tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan Gini rasio itu masih di 3,8 sampai 3,85, apalagi yang terkait dengan kemiskinan itu masih belum ada tanda-tanda perbaikan, bahkan ada kecenderungan agak menurun. Karena satu hal yang menjadi peringatan di awal bahwa sistem keuangan dan perbankan yang menopang dunia usaha Bali ini tidak mendapatkan suatu bantuan likuiditas yang menjadi alat vital utama untuk bisa paling tidak mempertahankan situasi tidak menjadi lebih buruk. Tapi ternyata sampai akhir daripada kuartal keempat ini tidak ada gerakan yang nyata, yang konkret untuk bisa meningkatkan konsumsi di masyarakat kita. Saya kira itu. Baik, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa ada prioritas yang ke-6 ini pariwisata yang dari tahun ke tahun menjadi unggulan kita, andalan kita, khususnya di Bali ini sendiri. Ini Bapak melihatkah sekali lagi ini kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada Bali, seperti itu Pak?
Betul. Nah, kalau kita lihat program pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah ada 6 destinasi. Bahkan destinasi yang lain mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka lebih mempunyai otonomi untuk menggerakkan seperti direct flight, ya, kemudahan dalam fasilitas yang ada. Contohnya di Labuan Bajo, mereka diberikan langsung direct flight dengan kemudahan itu, dengan 6 prioritas, seolah-olah Bali masih belum mendapatkan perhatian yang lebih serius, padahal 90% lebih Bali sangat tergantung sama pariwisata. Ini yang perlu menjadi concern kita semua, terutama pemerintah Bali maupun kerabat Bali kita. Ya, berarti pariwisata yang menjadi tolak ukur dari kehidupan perekonomian, apakah nanti akan meningkat, membaik, atau menurun, itu melihat dari sisi pariwisatanya. Bukan begitu, Bapak? Betul. Ya. Dan Betul. itu, ya, apakah itu termasuk juga berimbas pada UMKM juga yang nantinya akan berdampak terkait dengan pariwisata juga yang melihat perekonomian yang mulai membaik atau menurun, seperti itu, Bapak? Ya, betul. Jadi kalau lihat kilas baliknya tren kita ini saya sudah pernah ungkap, dalam 30 tahun terakhir, siklus 10 tahunan ini berlanjut terus, Pak. Jadi kita ingat di Paktus 1988, kesempatan kita menggerakkan dunia usaha melalui keuangan perbankan. Tapi gagal, muncullah krisis 89. Krisis 89, Bali tidak terpengaruh karena banyaknya migrasi penduduk yang membawa investasi ke Bali saat itu, sehingga Bali tidak terpengaruh dengan krisis nasional, bahkan Bali yang tumbuh tampil. Kemudian ini tidak kita manfaatkan secara cerdas, baik secara skill maupun attitude maupun knowledge, sehingga tahun 2008 kembali kita secara global diguncang oleh mortgage aspek. Kemudian kita masih dapat keberuntungan, blessing in disguise. Semua investasi dari Eropa malah turun ke Bali untuk berinvestasi di Bali dengan mengambil resort dan segala macam, sehingga tumbuh Bali. Nah, ini juga kita masih belum manfaatkan secara optimal, sehingga muncullah di 2018 dengan adanya perang antar wilayah Cina dan Amerika, menyebabkan krisis terjadi, daya beli menurun, bahkan puncaknya 2019, di penghujung 2019 kita dihantam dengan pandemi yang menyebabkan secara total ini menjadi jatuh ke tingkat yang paling bawah yang belum pernah terjadi di Bali. Baik. Itu. Baik, Pak Bagus, kita rehat sejenak, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana meneropong perekonomian Bali tahun 2022. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, target vaksinasi itu memang harus segera digencarkan, tidak hanya usia dewasa tapi juga anak-anak usia 6-11 tahun. Ya, jangan lupakan juga untuk kaum lansia dan juga saudara kita di penyandang disabilitas. Itu yang harus kita lakukan ya. Termasuk juga orang yang harus melakukan vaksin harus divaksin ya. Segera ya, kalau jika tidak ada komorbid atau tidak ada halangan lainnya segera. Baik, kita akan lanjutkan lagi Jagat meneropong perekonomian Bali tahun 2022 bersama Bapak Viragona Bagusoka. Pak Bagus masih bersama kami kah? Oke. Iya. Baik, Jagat. Ya, ya Bapak. Terkait, apakah masih bersama kami Bapak? Iya. Ya, baik. Ya, tadi melanjutkan tentang meneropong perekonomian di tahun 2022 ini, dan memang banyak sekali hal-hal yang di mana perekonomian kita terbatas dengan aturan-aturan atau kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah untuk menyikapi perekonomian Bali ke depannya menurut Bapak? Yang paling utama, yang pertama adalah kepemimpinan Bali
leadership-nya memang harus menjadi suatu kesatuan yang kuat dan bisa tampil secara harmoni, gulung, dan bisa mencerminkan keutuhan daripada kepemimpinan Bali. Maksudnya dalam hal ini adalah gubernur, para bupati, wali kota, dewan perwakilan rakyat daerah, bahkan sampai kepemimpinan yang terkait dengan legislatif itu betul-betul bisa menjadi satu kesatuan, karena dengan ada kepemimpinan yang solid itu memberikan keyakinan untuk bisa memudahkan interkoneksi dengan pusat yang mempunyai program tersendiri. Sebab yang paling tahu tentang Bali dan bagaimana ke depannya, bagaimana local wisdom dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki berbasis budaya Bali yang adiluhung, itu harus bisa dikomunikasikan dengan efektif dengan pusat, sehingga tidak pusat yang menentukan Bali. Bali harus diberikan suatu kekhususan untuk bisa mengkomunikasikan dan menjalankan apa yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan local wisdom yang punya adiluhung tadi. Saya kira itu paling utama. Kalau tanpa ada komunikasi yang efektif, apalagi pemimpin Bali, gubernur dalam hal ini banyak sekali mempunyai akses dan bahkan didengar oleh pusat. Apalagi kalau bisa bersama-sama dengan para bupati, wali kota, DPRD untuk tampil secara konkret dan nyata dengan jiwa petarung istilahnya. Ini kondisinya tidak normal saat ini, luar biasa. Kalau dibiarkan hanya biasa-biasa saja tergantung kepada pusat, ini akan membuat Bali ini akan tambah berat di tahun 2022 ini. Saya kira itu yang paling utama. Oke, Pak Bagus, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa pemerintah daerah harus satu, leadership-nya harus satu komitmen, bisa dikatakan demikian, satu kesatuan, satu tujuan, kemudian aspirasinya kemudian disampaikan ke pusat yang memiliki program tersendiri, sedangkan pusat sendiri sudah melakukan kebijakan dengan 6 prioritas, dan prioritas yang ke-6 bahkan pariwisata menjadi prioritas yang paling akhir, bisa dikatakan demikian. Betul. Iya. Nah, ini apakah ibaratnya kita tidak dikatakan kalau kita melakukan hal-hal seperti melakukan apa istilahnya unjuk rasa ke pusat ini sendiri, apakah nanti kita tidak dikatakan sebagai pembangkang seperti itu, Pak, nantinya? Maksud kami bukan unjuk rasa lah. Kita mempunyai akses-akses yang cukup strategis. Apalagi gubernur punya akses kuat dengan DPR, mantan DPR di pusat untuk beberapa periode, dan juga punya akses dengan menteri untuk mengkomunikasikan aspirasi yang disampaikan oleh Jadi, para bupati. intinya komunikasi, Pak. Komunikasi. Oke. Yang konkretnya, contoh simpel saja, Pak. Untuk masuknya arus wisatawan ke Bali, salah satunya kan intinya adalah di airport Ngurah Rai. Apakah tidak diberikan dalam situasi seperti ini, apalagi bantuan likuiditas tidak ada dari pusat kepada ekonomi dan bisnis Bali secara nyata, tidak ada. Kalau dulu kan ada bantuan likuiditas. Nah, ini tidak ada. Ini menyebabkan sistem keuangan kita agak terganggu, likuiditas terganggu. Kalau pengelolaan entry airport ini bisa berikan otonomi lah, dalam tanda kutip ya, otonomi dalam pengaturan baik dari arus masuk, kebijakannya yang paling tahu kan kita, kekhususan Bali, sehingga ada lebih prospek yang lebih menggairahkan untuk para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit, bahkan yang masuk karantina 14 hari dan seterusnya. Ini cukup menyulitkan. Teknisnya kita yang paling tahu. Saya kira itu. Dalam artian berarti karantina ini juga membuat penghambatan dari perekonomian yang ada di Bali, demikian maksudnya, Pak?
Ya pasti, apalagi yang belakangan ini sampai 14 hari, bisa dibayangkan. Kalau orang punya bisnis dengan 20 hari, maksimum, sekarang kan tidak sampai 20 hari, paling maksimum 2 minggu, sampai 18 hari. Kalau diambil untuk karantina 14 hari sudah kesulitan betul. Apalagi di tingkat global, sekarang ada varian-varian baru yang lagi merebak, ini menambah sulit. Padahal Wisman itu punya strategi dan siasat sendiri. Sepanjang kita filternya diperkuat di airport, yang paling tahu. Kita punya daya dukung, tim kesehatan, tim legal, tim daripada imigrasi yang kalau boleh tanda kutip itu harus diberikan otonomi untuk kita mengendalikan sendiri. Ini ada spesialnya. Kalau enggak, Bali yang pertumbuhannya negatif dibandingkan daerah-daerah di Indonesia lainnya, kita paling terpuruk, masih negatif. Yang lainnya sudah positif. Apa tidak tergantung pariwisata. Saya kira itu, Pak. Baik Pak Bagus, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi, nggih. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, seputar Bali Pagi akhir pekan masih akan kembali dengan perbincangan bersama seorang pengamat ekonomi dan juga masih ada informasi untuk Anda. Sesaat lagi. Ya, pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan meneropong ekonomi di tahun 2022. Setelah tadi banyak sekali perbincangan terkait dengan pariwisata, pemerintah daerah, dan bagaimana komunikasi harus tetap terjalin dengan pemerintah pusat agar Bali perekonomiannya lebih baik lagi ke depan. Dan yang kita berbicara juga tentang kendala yang terjadi ya untuk memulihkan perekonomian ini sendiri. Masih bersama Bapak Vira Guna Bagus Oka. Nggih, seorang pengamat ekonomi, Pak Bagus. Nggih. Iya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Karang. Nggih. Pak Bagus, kalau Pak Bagus tadi juga sempat mengatakan setelah terjadinya pandemi, kemudian keterpurukan ekonomi, bahkan Bali menjadi yang sangat paling terpuruk di seluruh Indonesia, bisa dikatakan demikian. Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pun sudah melakukan. Bahkan kalau kita hubungkan dengan informasi yang saya bacakan tadi di awal, Pak, Kementerian BUMN bersama seluruh perusahaan BUMN sedang berusaha membantu para pemerintah daerah, khususnya Bali ini, Pak, untuk meningkatkan ekonominya melalui berbagai program agar ekonomi Bali bisa segera bangkit. Ini Bapak melihatkah tahun 2022 ini sendiri bisa dikatakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN ini akan membangkitkan kembali perekonomian di Bali, Pak? Ini ya, walaupun ada kendala-kendala dan situasi yang tidak menguntungkan, masih ada prospek dan harapan ke depan bisa terjadi perbaikan dengan catatan. Jadi ada harapan, Pak? Ada harapan dengan catatan. Yang pertama, pemerintah pusat bisa memberikan likuiditas nyata kepada sentra-sentra usaha yang sudah terpuruk akibat pandemi selama 2 tahun terakhir, untuk bisa dia mempertahankan paling tidak membuat terpuruk fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada. Ini likuiditas ini harus. Kalau tidak, ini aset-aset yang dimiliki Bali selama ini sebagai penunjang pariwisata, ini akan mangkrak semua. Jadi konkretnya, pertama harus ada likuiditas. Yang kedua, masyarakat Bali, kerabat Bali, Semeton Bali sudah mulai sadar kita tidak banyak bisa tergantung pada pemerintah. Jadi sumber daya manusia Bali harus sudah merubah mindset, baik perilaku, etos kerja, semangat kerja untuk masuk ke dunia nyata yang berbasis IT, berbasis artificial intelligence sama metaverse. Sebab ini sudah menjadi tuntutan masa kini dan masa depan. Yang ketiga,
yang kami harapkan adalah pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Bali masih mampu melakukan negosiasi ke pusat untuk bisa minta semacam kekhususan dalam pengelolaan entry dan exitnya dari Bali melalui pelabuhan-pelabuhan utama. Kalau itu bisa dikelola secara independen oleh pemerintah Bali secara nyata, saya kira akan ada harapan bisa cepat di akhir 2022 paling tidak akan membaik. Saya kira itu. Iya, intinya juga ketika Bapak berbicara tentang pemerintah daerah harus bisa bernegosiasi ke pusat, ini komunikasi kembali lagi Pak ya. Komunikasi, Iya. itu terobosan yang harus dilakukan. Oke, berarti terkait berita tadi BUMN kemungkinan ada prospek ke depannya untuk bisa membangkitkan perekonomian Bali. Ada harapan. Ada harapan ke depan. Ada harapan. Iya, iya. Dengan 3 catatan tadi. Baik. Oke. Ya, baik. Kalau dari tadi kita berbicara terkait dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat yang harus menjalin komunikasi gitu. Terkait dengan masyarakatnya nih Pak, apakah masyarakat juga memiliki peranan yang penting dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa meningkatkan perekonomian Bali? Ya, khusus buat masyarakat dan pelaku usaha, sudah saatnya melakukan terobosan-terobosan, jadi out of the box lah kurang lebih seperti itu, dengan merubah mindset, pola pikir, pola kerja, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbasis zona nyaman. Masa lalu kan kita selalu nyaman, selalu gampang memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada. Saat ini memang harus kita berubah mencari kreativitas. Termasuk salah satunya yang saya sarankan adalah kita punya produk-produk unggulan lokal yang hanya sukses dan tampil di lokal saja. Sudah saatnya kita merambah ke wilayah-wilayah luar Bali. Seperti contoh, kuliner Bali dan bisnis-bisnis lokal, banyak yang unggul yang digandrungi oleh luar. Sudah saatnya kita bisa merambah ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, untuk meningkatkan pendapatan yang bermanfaat bagi lokal. Tidak lagi seperti dulu. Jadi investor masuk Bali, menggunakan dan memanfaatkan Bali, mengeksploitasi Bali dan membawa hasilnya keluar. Sekarang Baik. kita yang harus offensive. Saya kira itu. Baik. Itu salah satu peluang yang baik. Baik, baik Pak Bagus, terima kasih sudah memberikan pencerahan juga ya pada pagi hari ini. Kita harapkan dengan apa yang sudah seharusnya ada 3 hal yang harus dilakukan tentunya untuk membangkitkan perekonomian khususnya di Bali. Di antaranya seperti yang Pak Bagus katakan tadi, ada likuiditas nyata dari pemerintah pusat ke Bali, kemudian nah ini dia merubah mindset dari krame dan pelaku usaha yang ada di Bali, melakukan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, dan yang pastinya Pemda juga harus berkomunikasi, bernegosiasi ke pusat tentunya. Itu yang harus dilakukan ya, Nggih. Betul. Nggih, baik, Ya. baik. Nggih. Baik, kita harapkan perekonomian Bali segera bangkit nggih Pak nggih di tahun 2022 Nggih, niki sendiri. Nggih. Nggih, Baik. selang laku kita pura. Nggih, suksema Pak Viraguna Bagus Oka, seorang pengamat ekonomi. Tetap jaga kesehatan Pak Bagus nggih. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik. Ya, artinya memang benar sekali ya dikatakan oleh Pak Viraguna Bagus Oka terkait dengan masyarakat pun juga harus bisa out of the box, berubah pemikiran. Iya. Jadi jangan hanya brand lokalnya di lokal saja, tapi juga harus bisa di Ini saatnya ya Ini untuk saatnya. menuju ke naik kelas bisa dikatakan Naik kelas. demikian. Baik, pemirsa kita masih memiliki satu informasi lagi tapi tentunya setelah yang berikut ini.